Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan penguasaan materi, bukan animasi. Oke adik-adik, kembali ketemu dengan The Prams ya. Kali ini akan melanjutkan mengupas tuntas materi-materi KSN IPA Fisika SMP. Pada parts 3 ya, kita berbelok arah materinya ya. Kalau part 1-2 kemarin adalah bahas KSN tahun 2019 kalian prediksi dari The Prams. Nah, mulai part 3 ini kita akan bahas KSN IPA tahun 2020 offline adik-adik ya. Sehingga nanti adik-adik akan merasakan sebenarnya soal terupgrade itu seperti apa. Nah, bersama The Pram mulai part 3 dan seterusnya. Karena itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Sebelum dimulai, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dulu adik. Yang pertama ya, ternyata KSN IPA Fisika SMP itu konsep dasar yang dipakai adalah konsep dasar level fisika SMA. Jadi ini SMA banget adik-adik. Sangat SMA. Bahkan aspek intelijensinya ini The Prams tahu persis karena juga makanannya tiap hari. Ini 11-12 dengan aspek intelijensi yang dikeluarkan pada UTBK. Ya, luar biasa, atau SBMPTN ya. Seperti itu. Maka banyak ya soal yang jawabannya berupa persamaan atau rumus yang sangat panjang atau datanya yang tersembunyi dan seterusnya, bahkan ini dari bacaan ya. Nah, dan lebihnya lagi kalau dari bacaan ini ya di UTBK dulu SBMPTN ada namanya IPA terpadu. Itu dulu banget tapi sekarang udah nggak ada ya. Kemudian yang melanjutkan ke situ, ternyata kalau kita ingat Ki Hajar kemarin selalu dengan bacaan yang panjang, ternyata KSN juga begitu. Juga nanti soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimal, itu pun akan seperti itu. Termasuk juga PISA ya, yang internasional itu pun akan seperti itu. Jadi tidak ada alasan adik untuk takut pada yang namanya ilustrasi permasalahan, kemudian ditinjau dari konsep-konsep fisika. Begitu ya. Inilah asli KSN IPA tahun 2020. Oke, siap ya adik-adik? Baik. Jadi begini, secara sekilas kita baca tidak apa-apa karena nanti 5 nomor yang ada itu berdasarkan bacaan ini adik ya. Ayo. Nah, Dewa dan teman-teman sedang bermain di sebuah gedung milik ayah Dewa. Ya, dalam gedung tersebut terdapat berbagai macam bentuk kayu. Ayah Dewa adalah seorang pengrajin kayu. Mereka ya diberikan proyek selama seminggu oleh guru fisika SMP mereka untuk mencoba berbagai bahan sederhana yang berhubungan dengan fisika yang ada di lingkungan bermain mereka. Agar dapat menyelesaikan tugas ya, mereka membuat suatu percobaan sederhana ya dengan ini, menumpukkan kubus di atas balok. Berarti adik yang saya gambarkan biru ini adalah balok, yang merah itu adalah kubus. Gitu ya. Dari percobaan tersebut beberapa konsep yang mereka peroleh sehingga dapat menyelesaikan pertanyaan mereka ya telah diskusikan sebelumnya. Beberapa pertanyaan mereka seperti berikut gitu ya. Jadi semua dasarnya adalah gambar ini. Ingat, yang merah adalah balok, yang biru ini adalah kubus. Begitu ya. Oke, adik, soal nomor 26. Artinya kan memang 50 ya, 25 biologi, 25 fisika kimia begitu. Nah, kita mulai. Tentukan titik berat gabungan. Adik, titik berat gabungan antara kubus dan balok. Kurung, ukuran sisi kubus adalah 1/5 panjang balok. Bagus sekali ini. Jadi, ukuran sisi kubus adalah 1/5 panjang. Kalau di sini kan ini panjang. Kemudian apa ini? Lebar. Yang naik ini apa, Dik? Tinggi. Ya. Berarti kalau 1/5 ya, 1/5 dari panjang balok, 1/5 kali 100 cm atau 1 meter. Ini kan kita setarakan dulu adik ya. Kita setarakan semua. Kan harus meter ya, SI-nya berarti 1 meter. 10 desimeter berapa adik? Sama, 1 meter ya. Ini sudah meter ya sudah. Berarti perlu konsep konversi satuan. Nah, maka ini adalah konsep-konsep yang diperlukan adik-adik, di mana nanti semua konsep ini insya Allah sudah ada video The Pram yang wajib adik-adik simak, karena memang penting.
Ya, fisika nggak bisa terpisah dengan itu. Konversi satuannya dimatangkan, wajib itu ya. Maka 1/5 dari panjang balok 1/5 kali 1. Ya, berarti 1/5 kali 1 itu kan 1/5 tidak lain ini berapa adik? 1/5 adalah 0,2 meter. Dan karena ini adalah kubus, berarti sama sisi. Begitu ya. Oke, kemudian pertanyaannya adalah titik berat. Nah, nanti berarti ada konsep tentang titik berat. Nah, dua konsep yang menyertai ini. Titik berat itu kalau adik di SMA adalah kelas 11, semesternya semester 1. Itu adik belajar kesetimbangan dan titik berat. Ya, saat-saat ini juga yang pada mau PTS. Tapi kelas 11 SMA. Loh, kan ini SMP kok SMA? Ingat ya, KSN tidak kenal kelas, tidak kenal tidak kenal bab. Nah, itu yang adik harus paham. Oke, kemudian pertanyaannya adalah titik berat, ujung kiri bawah balok adalah titik O. Ya, jadi nanti begini adik, kiri bawah itu ini adalah titik O. Ya, artinya berarti ke sana adalah sumbu X, begitu adik, dan ke atas ini nanti sebagai sumbu Z. Keren, gitu ya. Nah, pertanyaannya, koordinat kartesian sumbu Z. Ya, oke. Adik-adik, jadi begini. Nanti adik harus detail tentang konsep titik berat itu bagaimana. Ya, maka dia berupa koordinat. Sebenarnya adalah X, Z, dalam hal ini X gabungan, Z gabungan. Tapi soal ini hanya ditanyakan yang sumbu Z. Berarti adik hanya menghitung Z gabungan saja. Terdiri dari dua macam adik ya. Berarti ada apa tadi? Ada balok, ada kubus. Ya. Gitu ya, ada balok, ada kubus. Berarti nanti karena ini ruangan ya, maka bobotnya volume. Artinya apa? Z1V1 ditambah Z2V2 dan pembaginya ya V1 ditambah V2. Lebih jauh nanti secara detail adik kalau kamu buka ya video saya tentang titik berat, kemungkinannya bisa ini berupa volume ya. Bobotnya itu volume karena ruangan, bisa luas karena memang bidang, bisa garis ya. Berarti panjangnya karena memang garis, bisa juga massa karena hanya berupa sebuah partikel. Jadi ingat ya, titik berat itu kemungkinannya bisa massa, bisa garis, bisa bidang, bisa volume. Detailnya gimana? Buka link The Prams tentang titik berat. Nah, nanti link-link dari permasalahan ini akan The Prams berikan di kolom deskripsi. Oke, jadi adik, resepnya untuk bisa siap betul IPA Fisika KSN ini ya di SMP, adik harus buka kolom deskripsi, kemudian link yang ada itu adalah link yang berupa konsep, jadi adik-adik harus pelajari, harus simak secara baik, punya dasar konsep baru melangkah. Gitu adik ya. Nah, dalam hal ini adik-adik, nanti kamu butuh J1V1. Misal V1 ini adalah V balok. Ya, kita misalkan 1 itu balok. Jadi satunya yang ini. Berarti duanya nanti kubus ini ya. Begitu. Sehingga karena volume balok adik-adik, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 2, lebarnya 100 cm kan 1 meter ya. Tingginya 10 desimeter ya 1 meter. Berarti ini adalah 2. Satuannya sudah meter kubik. Gitu kan ya. Itu V1 adik ya. Kemudian berikutnya, kalau V2 bagaimana? V2 berarti volume dari kubus ini. Sama sisi ya. Tadi sudah kita cari 0,2 karena memang 1/5 kali panjang balok ya. 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Sudah tentu ini adalah 0,008. Apa adik? Meter kubik. Nah, V1, V2 sudah. Nah, apa itu Z? Ya. Pengertian Z dalam hal ini, kalau kita koordinat itu X, Z kan abses, ordinat. Berarti yang disebut dengan Z1, adik-adik, Z1, ini adalah ordinat dari titik berat benda 1. Ingat, benda 1 adalah balok. Kalau seperti ini, ya, titik beratnya, ini termasuk benda beraturan, dia adalah perpotongan diagonal. Perhatian gambar. Jadi inilah Z1. Maka Z1-nya adalah ini adik. Ya gitu ya. Ternyata setengah kali tinggi. Ingat itu. Tingginya 1 kali setengah.
Berarti berapa? Setengah. 0,5 meter. Itu Z1. Oke, adik ya. Kemudian bagaimana menentukan Z2, adik-adik? Sama sebenarnya, perpotongan diagonal dari apa ini? Kubusnya. Berarti di sini. Inilah Z2. Tapi menentukan Z itu harus dari pusat koordinat, adik. Berarti ini sampai bawah. Inilah Z2. Oh, kalau memang begitu, Z2 itu adalah untuk sampai baloknya itu 1 meter dulu, berarti 1. Terus ditambah ini tengah dari kubus. Padahal tadi kan 0,2 ya, tingginya ini 0,2. Setengah dari 0,2 dia adalah 0,1. Sehingga kita dapatkan 1,1 meter. Oke. Ini adalah angka-angka yang nanti akan masuk pada rumus titik berat benda gabungan. Nah, dealkan angka-angka ini, maksudnya adik betul-betul paham dulu baru ke sini, ya. Kalau masih belum ngerti, berarti sekali lagi link the prompts tentang titik berat tidak bisa ditawar lagi. Harus betul-betul difahami baru ke soal ini. Ternyata fisika SMA itu lebih gila dari matematika, adik, ya. Kalau matematika ya begitu, tapi ya masing-masing unik lah. Pastinya adalah terapan dari matematika, tetapi punya konsep-konsep tersendiri yang ini sangat unik, ya. Mungkin bagi adik-adik begitu, tapi bagi Dapram sangat asik. Iya. Oke, nah setelah itu adik-adik mari kita tinggal lanjutkan menghitungnya. Semuanya ikuti. Z1 sudah nggak beban ya, sudah kita cari 0,5. Gitu adik ya. Kali V1 adalah 2. Gitu ya. Kemudian ditambah Z2, Z2-nya berapa, Dik? 1,1 kali V2, ya. Oke, V2-nya berapa, Dik? V2-nya adalah 0,008, gitu ya. Berarti V1 ditambah V2 tidak lain adalah 2, ini ya. Ditambahkan dengan V2 0,008, gitu, Adik ya. Oke, baiklah. Tampak semakin asik ini. 0,5 kali 2, ya ini adalah 1 ya. Dan kalau ini kita kalikan ya 0,088. Ya, betul ya. Maksud saya 1,088 ditambah ya 0, sebentar. Ini kalikan aja kan berarti ini dikalikan ya. Terus ditambah dengan 1. Berarti 0,968 tambah 1. Berapa, Adik? 1,0968. Kemudian adik bagi dengan penyebutnya. Gampang ya? Berarti 2,008. Adik, dan angka ini ya, kita hitung ternyata jawabannya adalah 0,55 ya. Luar biasa, sudah dijelaskan jawabannya adalah C. Dan pas banget adik ya, pas banget, bukan mengada-ada, tapi betul-betul pas. Artinya apa? Betul-betul benar. Nah gitu. Jadi adik ya, yang kali ini sedang di SMA juga kaget. Kenapa fisika SMA jadi susah sekali? Padahal ketika SMP gitu-gitu aja. Ya betul, memang peningkatan kesulitan luar biasa. Ketika ada ujian nasional ya, dari tahun ke tahun itu hampir selalu nilai fisika itu paling jelek di kalangan anak-anak IPA ya. Matematika masih lebih bagus ya daripada fisika. Artinya apa? Memang fisika ini perlu konsep yang unik ya. Karena itu adik untuk bisa paham ini link-link dari Depram ya, karena memang Depram juga menangani fisika SMA, bahkan itu sudah mendarah daging ya. Maka sudah sekaligus ini mengikuti ya. Begitu. Nanti seterusnya begitu ya. Di nomor-nomor berikutnya begitu, luar biasa soal ini. Dari satu ilustrasi nanti ada titik beratnya, ada gerak parabolanya ya. Asal adik tahu, ada hukum Newton tentang gerak, ada GLBB, ada gerak parabola, ada tumbukan dan seterusnya hanya dari satu ilustrasi. Hebat sekali soal ini ya. Oke, dari soal yang hebat ya kita harus sikapi secara hebat juga. Oke, baik. Sekarang nomor 27 ya, adik-adik. Perhatian. Berapa lama waktu kubus tersebut berada di udara setelah tidak bersentuhan dengan balok tersebut? Begitu, adik ya. Jadi yang ditanyakan berapa lama itu artinya adalah waktunya. Waktu ya
ketika kubus berarti yang merah berada di udara, jadi mulai di sini sudah nggak kena balok waktu ini sampai menyentuh lantai, ya, begitu. Nah, berarti lintasan ini kan gerak parabola, adik. Ada link de Prams tentang gerak parabola, detail sekali. Ikuti dengan baik. Hanya di situ memang adik sudah mengenal sinus kosinus, nggak boleh alasan. Sinus kosinus ya itu matematika SMA, ya berarti itu pun ya tidak boleh beralasan, ya cari sumber belajar tentang trigonometri, ya karena memang itu bersahabat. Udah ada nanti detail sekali, tetap linknya saya berikan, jangan khawatir. Nah ternyata dari link saya tentang gerak parabola di situ T, ya ini waktu, ini namanya adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimal, ya tinggi sampai tinggi maksimal. Jadi gerak parabola itu simetris, adik. Kalau ini digambarkan dari bawah kan gini. T naik sama dengan T turun. Rumusnya pun sama, ya. Yaitu dia dirumuskan dengan akar 2H maksimal per G. Begitu. Ada juga satunya lagi, tapi nanti di soal ini nggak kita pakai, ya. 2V0 sin alfa per G. Bisa begitu. Ya, hanya saja di soal ini nggak cocok, ya. Kalau soal ini yang cocok adalah ini. Tapi bukan tidak mungkin, ini juga bisa ya pada kondisi yang lain ketika sudutnya diketahui. Itu adik ya. Sehingga dalam hal ini kayaknya biasa banget ya, nggak terlalu masalah. Tinggi maksimal ya udah berarti kan tinggi dari balok ini. Berapa adik? 1 meter ya udah berarti akar dari 2 kali H maksimalnya 1 dibagi G-nya 10 ya diketahui. Percepatan gravitasi. Berarti sama aja ini adik, akar 1 dibagi 5. Ya. Akar 1 dibagi 5 itu bagaimana? Akar 1, 1, akar 5 ya akar 5. Loh kok nggak ada? Siapa bilang nggak ada? Rasionalkan dulu, biasa ya. Kali akar 5 dibagi akar 5. Adik-adik, 1 kali akar 5. Akar 5, akar 5 kali akar 5. Dia adalah 5. Karena waktu maka sekon. Bagaimana? Masih bilang nggak ada? Ada, adik. Akar 5 dibagi 5. Subhanallah. Jawabannya adik. Ya, begitu. Oke. Lo kok bisa akar 2H maksimal per G dari mana? Sekali lagi, link de Prams tentang gerak parabola mengupas tuntas itu secara konseptual. Ya, bukan hanya penerapan di soal, tapi konsep mendasar mengiringi tiap bab. Ya, sebagaimana de Prams mengiringi tiap bab di matematika SMP, di fisika SMP, juga di fisika SMA. Itu tiap bab seperti itu. Nah, konsep gerak parabola diperdalam. Wajib ya bagi adik-adik yang akan maju KSN IPA SMP. Lu ini kan hampir-hampir materi fisika SMP-nya nggak ada ya. Ini perlu adik pahami, perlu adik sadari ya. Tapi memang para juara sudah sadar tentang itu ya. Sudah sadar bahwa KSN SMP berarti mayoritas SMA adalah SMA yang SBMPTN UTBK, jadi terapan-terapan tapi ada konsepnya gitu. Dan nanti KSN misalnya fisika SMA itu kebanyakan adalah fisika universitas. Makin gila ya. Gitu memang didesain untuk menjadi anak-anak yang unggul adik. Oke. Halaman 1 telah berlalu. Tetapi adik, soal-soal berikutnya itu kita masih memakai ilustrasi ya pada yang tadi. Karena itu mungkin nanti ilustrasinya masih kita tampilkan terus. Bahkan mungkin data-data sebelumnya. Itu kita seperti itu. Oke ya. Nah, coba untuk nomor 28 kita masih memakai ini adik. Nah, ini masih kita pakai. Kita paskan dulu ya. Supaya ketika melihat data ya masih terlihat. Bagaimana adik? Masih terlihat ya? Oke. Nah, lebih gila lagi ya. Nggak boleh takut, coba lihat jawabannya nih. Bentuknya apa? Keren, luar biasa ya. Itulah jawabannya berupa persamaan-persamaan. Persis UTBK. UTBK juga begitu ya. Bahkan dari 15 soal fisika UTBK yang jawabannya berupa rumus kayak gini bisa 4 nomor, 5 nomor. Keren adik ya. Nah adik berarti sudah dibawa ke sana. Bersyukur ya. Nah bersama de Prams adik-adik harus optimis, tidak boleh pesimis. Baik, bagaimana ini? Jika gaya gesek antara kubus dan balok sebesar μk, ini kayaknya perlu de Prams ralat dulu.
Ya memang aslinya ya tertulis gaya gesek, tapi saya yakin ini bukan gaya gesek, tetapi koefisien gesek, ya. Beda loh ya, beda. Tapi itu saya kira ya kesalahan kontekstual aja, namanya juga manusia, ya. Tapi kita luruskan selurus-lurusnya, Adik ya. Oke, jadi jika koefisien gesek, ini setelah saya benarkan ya, antara kubus dan balok adalah μk, tentukan gaya konstan yang diberikan dewa agar balok dapat mencapai sejauh x meter. Nah ini ya, balok ini sana sejauh x meter begitu dari dasar balok. Oke. Jadi ternyata ini yang ditanyakan Adik. F-nya ini loh, ini ditanyakan. Makanya tergambar dari tadi ya, ditanyakan nomor 28. Gila ya. Enggak gila, biasa aja kayak gini kok gila ya. Coba asik banget ya. Berarti nanti Adik ya, ini konsep dasar yang Adik harus tahu. Ya. Buka link The Pram-nya nanti. Termasuk ini. 2 bab menyertai soal nomor 28, 2 bab SMA coba. Keren nggak? Keren bukan? Keren banget ya. Terus begini Adik. Kalau melihat soal seperti ini, maka kita berpikirnya justru dari belakang. Kan berawal didorong oleh gaya, kemudian ke sini, lalu jatuh sini, jatuh ke sini. Tapi justru kita mikirnya dari belakang. Jadi dari sini dulu. Nanti kita akan temukan bagaimana F itu. Ya. Karena dari sini, maka tinjauannya itu adalah tinjauan dari gerak parabola. Gitu Adik. Dan gerak parabola dalam arah datar sumbu X itu termasuk gelebeb. Apa Adik? GLB. Gerak lurus beraturan. Kalau dalam arah sumbu Z, dia GLBB. Ya. Sekali lagi konsep gerak parabolanya masih mengikuti. Jadi nanti di soal ini parabola, ya, kemudian hukum Newton dan GLBB. Luar biasa, 3 bab jadi 1. Ya gitu. Tapi linknya semua The Pram berikan, jangan khawatir. Ya. Kemudian adik-adik, di sini karena GLB maka jarak mendatar, jarak sebenarnya S ya, arah X, tapi sering ditulis X saja dan memang ini X gitu ya. Itu sama dengan V kali T. V-nya V mendatar kali T. Begitu adik. Ya. Nah, padahal adik ya, kita bisa lanjutkan seperti tadi. Ya, bahwa X itu sama dengan Vx-nya belum tahu, T-nya akar 2H per G. Masih ingat tadi? Akar 1/5. Yang tadi ya, Dek, yang tadi. Ya. Jadi 28 pakai data soal sebelumnya. Dan nanti begitu terus sampai nomor 30, luar biasa. Jadi kalau di atas sudah salah sampai ke bawah salah semua, ya. Hebat. Soal ini hebat sekali, saya acungkan jempol ya untuk Bapak Ibu pembuatnya. Oke, sehingga X sama dengan, jadinya ini kalau kita sederhanakan apa Adik? Vx dibagi dengan akar 5. Begitu ya. Oke. Nah, ternyata ya Adik, kita dapatkan biar lebih pendek ini X sama dengan Vx dibagi akar 5. Gitu ya. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan Vx-nya itu X akar 5. Betul ya? Vx-nya adalah X akar 5. Kalau Vx kuadrat apa, Dek? Berarti X kuadrat kali 5. Berarti apa? 5X kuadrat. Gitu. Ya. Kita dapatkan ini. Ya udah. Ini kita namakan aja persamaan 1. Begitu. Ya. Ini dari tinjauan gerak ini sudah pakai T yang gerak vertikal. Ya, setelah itu ya Adik, kita akan pakai ya tinjauan gerak sebelumnya ya. Jadi gerak sebelumnya itu bagaimana? Gerak sebelumnya itu gerak ya yang dari atas ini ya. Dia termasuk apa? Tentu saja termasuk GLBB ya gitu. Nah, ini nanti terhubungnya dengan Vx. Vx itu di sini nih loh, Vx. Bagi parabola Vx, tapi bagi yang GLBB ini sebenarnya adalah apa, Dek? Kecepatan akhir ya, Vt. Jadi dalam hal ini ya, Vx itu sama dengan Vt. Sama persis ya. Nah, maka kemudian karena dia GLBB ya, ini T-nya nggak ada, maka pakai rumus GLBB yang ketiga, Adik. Apa itu? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S.
Begitu. Rumusnya dari mana itu? Dari GLBB, buka link the pram, komplit di situ. Asal rumusnya dari manapun ada, ya. Saya janji itu, ya. Oke, sehingga dalam hal ini, adik-adik, VT, ya, VT memang kita mau cari, ya. Berarti VT itu adalah VX kuadrat. Nah, makanya tadi kita buat kuadrat juga. Nah, dalam hal ini, V0-nya kan tidak ada, adik. Berarti 0, ya. Kemudian ditambah 2 kali A kali S. Ya, hanya kita belum cari itu. S-nya kan jarak ini, panjangnya ini berarti di soal ada. Berapa, Dek? 2 meter. Berarti kali 2. Nah, ada masalah baru yang harus kita bereskan, yaitu mencari A. Kita garis dulu. Siapa A itu? Pakainya hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F dibagi M. Gitu, adik. Loh, ada gaya apa saja? Coba kembali ke sini. Dia didorong gaya ke sana, berarti dalam arah berlawanan. Ini ada gesekan, dilawan oleh gaya gesek. Arahnya berlawanan. Namanya gaya gesek kinetis, karena dia bergerak. Ya. Jadi A itu bagaimana? Searah gerak positif, yaitu F. FK-nya berlawanan, berarti negatif. Min FK dibagi dengan massa. Ya. Massa dalam hal ini adalah massa kubus. Karena nanti ada massa balok, ini harus kita bedakan. Jadi inilah A-nya, adik-adik. Inilah yang akan memasuki ke sini. Keren, ya. Siapa itu? Kita kurung, adik, ya. Yaitu F dikurangi FK dibagi dengan MK. Bagaimana? Sampai sini tahu, ya? Oke, adik-adik, ya. Akhirnya, mari kita lanjutkan. Berarti di sini akan sama dengan langsung 2 kali 2. Ya, tentu saja 4. Betul, ya. 4 kali apa, Dik? F dikurangi dengan FK. Nah, lagi-lagi menuntut gaya gesek itu rumusnya apa? Ya, dia adalah mu K kali N. Kalau adik belajar hukum Newton tentang gerak di SMA, ini sudah otomatis menyertai. Tenang saja, di konsep saya sudah ada. N itu apa? Gaya normal, ya, gaya yang ke atas, sehingga dia sama dengan yang ke bawah, yaitu V, gaya berat. Apa itu? M kali G, otomatis massanya massa kubus, gitu, ya. Sehingga FK-nya adik ganti dengan ini, diganti apa itu? Yaitu mu K kali massa kubus kali G, ya, begitu. Kemudian dibagi dengan MK. Kurung tutup. Iya. Semakin keren ternyata, ya. Ini adalah apa, Dik? Luas kirinya masih VX kuadrat. Begitu. Ya. Oke, betul, adik, ya? Betul sekali. Nah, ini tadi VX kuadrat persamaan 1, 2 juga gitu. Ya udah, ini kita namanya aja persamaan 2. Oke. Nah, sekarang kita punya 2 persamaan, adik. Ada persamaan 1 yang menyatakan Vx kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Persamaan 2 Vx kuadrat sama dengan 4 kali F min mu K kali MK kali G dibagi dengan MK. Keren, ya. Maka kita bisa substitusi, ya. Artinya substitusi itu, ya, bisa dimasukkan begitu, ya. Karena ini sudah sama, maka persamaan 1 kita samakan dengan persamaan 2. Ya. Vx kuadrat menurut persamaan 1 dia adalah 5x kuadrat. Oke. Vx kuadrat menurut persamaan 2 adalah 4 kali F dikurangi mu K kali MK kali G dibagi dengan MK. Ayo semangat, adik. Nggak boleh patah semangat, ya. Patah semangat disambung lagi. Gitu, ya, adik, ya. Oke. Nah, jadi adik di sini akan kita samakan, ya. Oke. Sehingga apa yang kita dapatkan? Ya, berarti kan kurung lepas kurung dulu, ya. Nah, lepas kurung dulu. Bahwa di sini ada yang bisa dicoret, ya. Apa ini? MK-nya coret, habis, ya. Gitu. Sehingga kurung dilepas jadi apa, Dek? 4F dikurangi 4 kali ini, ya. 4 kali mu K kali G. Udah gitu aja. Iya. Di sini apa, Dek? 5x kuadrat. Betul begitu? Oke, ya. Berarti kita dapatkan 5x kuadrat, begitu, ya.
5x kuadrat sama dengan 4F dikurangi 4 mu K MK kali G. Ya. Sebentar, kalau ini ya adik-adik ya. Kalau ini kita hilangkan, sebenarnya gini, bentuk terbuka itu bisa kemana-mana ya. Hanya saja kalau melihat jawaban MK-nya itu tidak hilang ya. Karena tidak hilang berarti tidak kita coret ya. Tapi kita jadikan. Oke, berarti sedikit ini langkah mundur. Tidak salah ya, tidak salah. Hanya saja sebenarnya mending angka ya. Itu mending angka. Hanya saja nggak sesuai. Karena MK-nya tidak dicoret. Ada variabel MK. Gitu ya adik ya. Maka kita akan dapatkan MK-nya justru ke ruas kiri. Ya, berarti apa itu? MK kali 5x kuadrat, kita buat begitu adik ya. Kemudian nanti akan sama dengan yaitu 4F dikurangi dengan 4 kali gitu mu K MK kali G gitu loh ya. Oke. Nah, kemudian ini min ya, pindah ke kiri. Berarti apa, Dek? MK kali 5x kuadrat, min jadi apa? Plus ya. 4 mu K kali MK kali G, ini sama dengan 4F. Bagaimana, Dek? Ya. Makin keren aja ini. Perlu tambahan tempat. Ya. Sehingga ada yang bisa difaktorkan. Artinya dikeluarkan. Ya. Berarti MK-nya dikeluarkan. Kurung buka. Nah, ini 4 langsung untuk membagi, Dek. Berarti 5 dibagi 4. Ya udah, 5 per 4 X kuadrat. Gitu ya. Ditambah juga dibagi 4 loh ya. 4 bagi 4 gimana? Habis. Tinggal apa, Dek? Mu K kali G. Set. 4-nya sudah untuk membagi. Ya inilah F yang ditanya. Wes, luar biasa keren. Satu langkah sudah selesai ya. Kita udah siapkan tempat, ternyata nggak jadi. Ya udah, kita pakai untuk gambar aja. Nah, daripada nganggur. Gitu ya, Dik ya. Punya rambut 2. Keren. Tuh, jangan-jangan jawabannya ada, Dik. Yuk kita lihat. MK keluar 5 per 4 X kuadrat, lihat sini. Tambah mu K kali G. Masya Allah, subhanallah. Betul-betul ada. Ya, bagaimana, Dik? Keren bukan? Heboh ya. Oke. Tetap semangat, ada yang jagoan, jangan kecil hati. Hatinya harus dibesarkan. Kenapa? Ada hantu Prams. Ketika membutuhkan konsep SMA, semuanya sudah diberikan dengan cara-cara unik The Prams. Sehingga permasalahannya adik mau belajar atau tidak, tinggal itu saja. Kalau adik mau belajar, insya Allah, yakin, pasti. Ya, begitu. Ya, jika pelajari dulu konsep secara mendalam sesuai yang saya berikan ini, kemudian baru ke soal ini, oh baru akan manggut-manggut. Gitu ya, sedalam ini KSN IPA Fisika SMP. Oke, ya tetap semangat. Kita baru sampai nomor 28 ya. Nanti sekarang di nomor 29 ya. Lanjut ya. 29 kira-kira apa? Jangan-jangan masih pakai itu juga ya. Tentunya masih pakai, karena ilustrasi itu memang dipakai untuk 5 nomor. Oke lah, tidak masalah ya. Begini, kira-kira begitu. Ya. Pas gitu ya. Oke. Siap. Sudah pas adik ya. Layoutnya sudah pas. Nanti tahu-tahu kepotong nanti pada protes nanti. Ya, 29. Kayaknya asik juga ini. Wow. Betul-betul nggak main-main ini. 29 adik. Mari perhatian. Oke. Kayaknya butuh tempat lumayan. Jadi ini kop atasnya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti yang kita perlukan kelihatan. Kita cek dulu. Ya, begitu ya. Siap. Siap action. Perhatian. Tentukan kecepatan kubus yang di atas lantai licin setelah ditumbuk oleh kubus dari atas balok. Jadi di sini ada kubus 2 macam, adik. Ya. Ada kubus yang di lantai licin, adik-adik, dan ada kubus yang dari atas balok. Ya, begitu. Kemudian massa kubus di atas lantai adalah 0,5 kilogram. Pangkat 3 kan kilo. Ya, berarti ini 0,5 kilogram. Dan massa kubus besar adalah 2 kali massa kubus kecil.
2 kali setengah berarti nanti 1, gitu ya. Kemudian E-nya 1. E itu apa? E adalah koefisien restitusi. Adanya di mana, Dik? Pada materi tumbukan. Ya, secara lengkap apa itu? IMT, impuls, momentum, tumbukan. Ya, nah nanti linknya untuk Prams berikan. Ya, karena itu semua dalam materi SMA dan insya Allah ya video-videonya sudah untuk Prams lancarkan, meski ya ini masih di tahun pertama aja, belum genap setahun adik ya, jadi masih berbenah, masih istilahnya mencoba melengkapi ya. Makanya kalau adik mendukung ya, maka channel ini akan semakin berkembang dan insya Allah betul-betul bisa menjadi wacana keilmuan ya. Begitu harapannya ya. Yang penting kita saling untung menguntungkan ya. Oke, jadi begitu. Koefisien restitusi lah nanti ya, akan kita pakai semua. Pertanyaannya adalah kecepatan kubus yang di atas. Yang di atas nanti kita namai 2 yang menumbuk ya. Jadi ditumbuk oleh kubus dari atas ya. Yang di atas lantai licin itu yang 2 ya. Kemudian yang dari balok itu adalah 1. Kita namainya begitu. Loh, apa itu penting? Penting banget. Kenapa? Coba perhatian. Kita samakan persepsi dulu. V1 misalnya ya. Itu adalah kecepatan kubus kecil yang dari atas. Kecepatan kubus yang kecil. Artinya yang dari atas, bukan yang di lantai ya, Dek ya. Kita misalkan itu. Nah, ini berarti harus kita cari dulu. Ya, ingat, berarti tinjauannya dari gerak sebelumnya ini adalah tadi GLB ya, Dek ya. Apa namanya? Jadi kita ini yang dari atas ini, di sini tinjauannya. Berarti bahwa X itu adalah Vx kali T. Tadi begitu ya. Ya kan, Dek ya? Maka Vx-nya itu adalah sama dengan X dibagi T. Ya. X dibagi, ingat T-nya tadi kan 1 per akar 5. 1 per akar 5. Berarti apa ini? X akar 5. Itu ada ya. Dan Vx inilah yang kita namai V1. Keren banget. Jadi V1-nya adalah X akar 5. Nah, kita harus sepakat dulu itu. Ya. Kemudian yang dinamai V2 itu siapa? Ya. Dia adalah kecepatan kubus yang di atas lantai. Kecepatan kubus di mana? Yang berada di atas lantai. Artinya sebelum ditumbuk ya. Karena sebelum ditumbuk ya tentu saja 0 adik-adik. Jadi V2-nya itu 0 ya. Gitu. Nah, kemudian tentang massa juga penting. Mari. M1, M2. Yang langsung diketahui angka itu berarti kan M2 ya. Yaitu berapa, Adik? 0,5 kg. M1-nya 2 kalinya. Berarti berapa? 1 kg. Gila. Gitu ya, Adik. Oke, baiklah Adik. Kemudian setelah itu, ya, data-data ini kita peroleh dari gerak parabola. Kemudian dia mengalami tumbukan dengan E-nya 1. Nah, karena tumbukan Adik-adik, maka dia berlaku yang namanya hukum apa, Adik? Hukum kekekalan momentum. Begitu, ya. Nanti lihat link The Pram tentang tumbukan. Ya. Berarti bagaimana itu kita dapatkan? Momentum benda 1, M1 V1. Momentum itu rumusnya M kali V. Ditambah momentum 2 sebelum tumbukan, berarti M2 kali V2. Sama dengan momentum 1 setelah tumbukan. Berarti apa? M1 V1 aksen. Ditambah momentum 2 setelah tumbukan. M2 V2 aksen. Gitu Adik. Ya, jadi yang setelah tumbukan pakai aksen. Mengapa M1, M2 di kanan nggak aksen? Sebenarnya aksen ya, karena itu setelah tumbukan. Tapi kita tahu bahwa dalam tumbukan itu massa kan tidak berubah. Jadi tidak masalah kita tidak kasih aksen. Oke Adik ya. Nah, mari kita jalankan. M1-nya 1 ya. V1-nya X akar 5 ditambah M2-nya setengah tapi V2-nya itu 0. Oke, berarti semua ini 0. Alhamdulillah, kita dipermudah ya.
Ayo, M1, 1. V1 aksen biarkan. Ditambah M2. Ya. M2-nya tadi berapa? Dia adalah setengah. V2 aksen biarkan. Ya. Gitu adik. Betul ya? Nah, sehingga kita punya apa ini? 1 kali V1 aksen ya V1 aksen. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan setengah V2 aksen 0,5. Ini ya. V2 aksen itu sama dengan ini. 1 kali X akar 5. Ya sudah. X akar 5. Ya. Kita punya satu persamaan. Kita namai persamaan 1. Ya. Begitu adik. Ya. Ternyata eliminasi substitusi grafik ya kalau di matematika SMP, fisika selalu memakai. Lah persamaan duanya dari mana? Adik-adik semuanya. Persamaan duanya ini dari ini tadi koefisien restitusi. Bahwa E itu punya rumus min delta V aksen dibagi delta V. Ada minnya. Berarti min delta V aksen kalau saya ngambil V2 aksen dikurangi V1 aksen, maka dibaginya adalah delta V ya V2 dikurangi V1. Hati-hati. Kurungnya ini luar biasa pentingnya adik. Dan ini urut 21, 21. Kenapa? Karena boleh 12, 12 boleh. Tapi tentang tanda nggak boleh sembarangan. Gitu ya. Oke adik. Dan ini bernilai 1. Jadi E sama dengan 1. 1 itu adalah mari lepas kurung. Berarti min V2 aksen plus V1 aksen. Saya tulis plus dulu boleh. Plus V1 aksen. Min V2 aksen. Saya lepas kurungnya. Kemudian V2. Ingat tadi V2 berapa adik? V2-nya adalah 0. Ya. V2-nya 0. Dikurangi dengan V1. Ya. V1-nya itu tadi siapa? X akar 5. X akar 5. Luar biasa. Sehingga dari sini perkalian silang ya. 1 kali negatif X akar 5. Itu adik ya, perkalian silang. Itu sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen. Keren, luar biasa. Ya. Ini persamaan yang kita dapatkan ya, adik-adik. Kita namakan ini persamaan 2. Tadi ada persamaan 1, sekarang ada persamaan 2. Asik banget ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya itu, ya, jadi matematika SMP adik. Artinya apa? Tinggal eliminasi 2 persamaan itu ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Yuk rame-rame. Dari persamaan 1 ada apa dek? V1 aksen ya, ditambah setengah V2 aksen sama dengan X akar 5. Ini persamaan 1. Persamaan 2 adalah V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan negatif X akar 5. Nah, gitu. Ya, semuanya serba asik ya ketika memahami konsep fisika tetapi matematikanya mateng gitu loh. Kadang itu konsep fisikanya oke tapi matematikanya lemah, masalah. Matematikanya kuat tapi konsep fisikanya lemah. Nah, itu masalah. Maka tidak berlebihan kalau seorang Einstein itu sebelum menjadi pakar fisika, beliau adalah ahli matematika. Ya, itu Einstein. Insya Allah untuk Prams ya agak begitu. Ya, nggak apa-apa deh ya, menghibur diri. Oke, ditambah apa dikurangi? Kurangilah ya. Berarti V1 aksennya habis. Setengah V2 aksen dikurangi min. Min kan jadi plus ya deh ya. Berarti setengah tambah 1. Berapa deh? 1,5. 1,5 itu berapa? 3/2. V2 aksen sama dengan. Ini juga min berarti plus. X akar 5 tambah X akar 5. Berarti apa? 2X akar 5. Ya, kayaknya satu langkah lagi. Siapa V2 aksen adik-adik? Berarti kan 2 dibagi 3/2. Berarti 2 kali 2/3. 4/3. Ya, betul ya? 4/3. Ya. Kemudian ada X. Lalu akar 5. Kita sudah temukan ini jawabannya. Karena memang yang ditanya adalah V2 aksen. Oke adik. Coba buka mata lebar-lebar. Jawaban mana yang sesuai? 4/3. 4/3 itu kan kalau semua kali 2 boleh sih 8/6 ya. Ini yang muncul 8/6 ya. Bukan 4/3 tapi 8/6. Sama ya dek ya? Sama. Nggak masalah itu.
Ini malah lebih sederhana kita daripada jawaban yang disederhanakan, yang disediakan. Kali X akar 5 ternyata sederhana sekali. Masya Allah, astagfirullahaladzim, jawabannya A itu ya. Begitu, asiknya luar biasa ya. Konsepnya oke, matematikanya jos gandos ya. Oke, baru sampai pada jawaban. Gimana? Asik bukan? Nah, satu soal lagi adik ya. Satu soal lagi. Inilah KSN Fisika SMP. Setara Fisika UTBK. Luar biasa. Tapi kita jadikan biasa nanti. Oke ya, adik-adik. Nanti sekarang adalah soal nomor 30. Nah, kita setting dulu biar pas. Karena semua soal ini membutuhkan ya bacaan dari yang pertama. Oke, siap gerak. Pram sudah nulis apa nih? Gerak parabola usaha energi. Wow, ada yang baru ya, usaha energi. Luar biasa. Ada konsepnya Pram? Ada. Gerak parabola tadi sudah. Nanti semua linknya kita tunjukkan. Oke ya. Penting adik siap belajar saja. Nah, bagaimana soal ini? Perhatian. Oke, adik. Jika di ujung lantai terdapat kolam kecil, wow, berbentuk kubus, berisi air setengah volume. Ingat, dengan panjang sisi setengah meter, kurung jarak kolam dengan ujung kiri bawah adalah 5,5 ditambah X. Ya, berarti X ini masih ditambah 5,5, gitu loh. Ya, tentukan besar energi kinetik kubus tersebut hingga dapat masuk ke kolam. Jika gaya gesek lantai dan kubus tidak ada. Gimana ini? Ya, kita diajak berpikir adik-adik. Nah, begini. Bahwa yang ditanyakan itu, ya adik ya, adalah energi kinetiknya. Berarti, kalau ini SMP juga ada. Dia punya rumus apa? mv kuadrat. Tapi tentu kita harus jelas M itu M siapa dari kasus sebelumnya. Tidak lain adalah M2. Lah V-nya itu V siapa? Ya V2 aksen dari kasus sebelumnya. Ya. Coba tadi nomor sebelumnya. Kita review kembali. Tadi M2-nya berapa? Masih ingat? Jadi ini nomor sebelumnya salah, berikutnya pasti salah. Keren ya? Bukankah tadi M2-nya adalah setengah kilogram, adik? Oke. V2 aksen berapa? Ya jawaban soal sebelumnya. Ya. Jawaban soal nomor 29. Berapa tadi? Masih ingat? 4/3 kalau tadi ditulis 8/6 tadi ya. X akar 5. Begitu. Ini meter per sekon. Lalu ditanya energi kinetik. Rumusnya jelas, data-datanya pun jelas dari sebelumnya. Nah, permasalahannya, kenapa ini? Ada setengah meter, ada 5,5 plus X. Untuk apa ini? Kan nanti nggak kita pakai kalau kita hanya cara seperti ini. Nah, gini adik-adik. Ya, inilah namanya data-data pengecoh. Ini ditampilkan data-data yang lain, tapi setelah itu gaya geseknya tidak ada. Jadi, licin sempurna. Kelebihan jarak 5,5 kan plus X tadinya cuma X terus 5,5 itu semuanya licin. Sehingga karena licin dia tidak akan menambah kecepatan ya. Tidak akan menambah kecepatan ya. Itu loh. Sehingga tetap saja seperti ini. Loh kok ditampilkan tapi dilemahkan oleh ini. Dan hanya orang yang mengetahui konsep secara mendalam yang bisa menyimpulkan seperti ini. Ya. Dengan kata lain hanya orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Ngerti adik ya? Oke, baik. Sehingga ternyata ini sederhana. Setengah kali M2. M2-nya adalah setengah. Gini enggak apa-apa. V2 aksen itu dikuadratkan adik. Berarti apa? 4/3 X akar 5 ini dikuadratkan. Baik ya. Setengah kali setengah 1/4. Yuk kuadratkan ya. 4 kuadrat 16. Dibagi 3 kuadrat 9. X dikuadratkan, yo X kuadrat. Akar 5 kuadrat berapa adik? 5 lah ya. Akar 5 kuadrat tentu saja 5. Baik adik-adik. 14
Ya, 16 ini 4, berarti 4 adik ya. 4 kali 5 berapa adik? Anak TK juga tahu ya, 20. Dibagi dengan berapa? 9. Masih ada apa itu? X kuadrat. Karena ini energi, maka satuannya adalah Joule. Bagaimana? Saudara-saudari? 20/9 X kuadrat. Mantul luar biasa. Oke adik, ya. Adik-adik yang pengen pinter fisika di seluruh Nusantara, bahkan mungkin dunia. Kalau dunia bahasa kita beda adik ya. Ya setidaknya di Indonesia. Oke. Setia dengan channel The Prams ya. Pelan-pelan adik akan kita masukkan konsepnya melalui link-link yang memang diperlukan ya. Meski kita tidak ketemu tapi transfer ilmunya insya Allah mantul ya. Tetap setia. Ya insya Allah juga Bapak Ibu Guru ya. Link ini direferensikan kepada anak didiknya, kepada teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi ya. Insya Allah tidak ada ruginya, bahkan akan banyak manfaat ya. Jika adik-adik juga Bapak Ibu Guru mendukung, maka The Pram akan semakin semangat ya. Begitu. Kemudian gini, ya saya pesan, sudah kita sampaikan dengan detail pelan ya, itu menurut saya. Tapi barangkali masih ada yang kurang jelas, mari bersama kita ramekan kolom komentar. Ya, insya Allah The Pram fast respon ya akan menjawab apa yang masih menjadi ganjalan-ganjalan dalam pemikiran adik-adik maupun Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kemudian juga yang menghendaki handout ya dari materi ini dalam bentuk PDF file silahkan WA ya, biar kita ada silaturahimnya adik ya. Kita ada silaturahim, kita saling kenal, banyak teman, banyak saudara di seluruh Indonesia. Begitu ya, Dik ya. Oke, dan semua yang WA langsung saya respon dengan cepat dan insya Allah The Pram sangat ramah ya. Itu sudah menjadi komitmen saya begitu. Oke, Adik ya, tetap semangat. Makin di hati, makin mengedukasi ya, mengutamakan materi, bukan animasi. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.